Saya percaya saudara diberkati Tuhan tentunya. Amin. Bersama saya kembali dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal bersama saya Leonardo Syamsuri. Kali ini saya akan membicara tentang membawa pengaruh, have an influence. Bagaimana saudara dan saya menjadi orang percaya, orang Kristen yang membawa pengaruh. Saudara, pengaruh itu penting banget. Dalam hidup ini setiap saudara dan saya di rumah, di pekerjaan, kalau yang kuliah di kuliah, di dalam bisnis, di gereja, dimanapun kita berada itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tentu saja yang mempengaruhi itu bisa positif, bisa negatif. Oke? Dan tentunya kita sebagai orang percaya diharapkan membawa pengaruh yang baik, membawa pengaruh yang positif kepada orang lain yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang dekat kita. Ya, nah saudara, oleh karena itu saudara, Tuhan sendiri berkata kepada umatnya untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa buat kota di mana kita tinggal atau di mana kita dibuang. Yeremia 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, kemana aku buang. Artinya di masa pembuangan sekalipun di kota di mana asing buat kamu, Tuhan mau saudara mengusahakan kesejahteraan kota. Bukan cuma itu, berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu kepada Tuhan. Supaya apa? Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu kata Tuhan. Jadi Tuhan lagi bilang gini, kemanapun kamu pergi, situasinya mau nyaman atau enggak, kota itu asing atau enggak buat kamu, baru atau enggak, situasinya baru atau enggak, pekerjaan itu baru atau bukan, tetap esensinya bukan soal kerjanya baru atau tidak, kotanya baru atau tidak, situasinya kondisif atau tidak, tapi tugas kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, bagian kita adalah membawa pengaruh yang positif. Baik melalui doa, baik melalui perbuatan, baik melalui perkataan. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi. Pergi apa? Menyembuhkan orang, ngusir setan, bangkitkan orang mati. Itu apa? Untuk berbuat sesuatu yang membawa dampak kepada orang-orang yang mengalaminya dan orang di sekitarnya. Walaupun orang itu tidak sakit mungkin, karena dia lihat orang yang sakit disembuhkan, itu akan membawa pengaruh. Matius 10 ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang, sembuhkan orang sakit, sebuah perintah. Bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah itu juga dengan cuma-cuma. Karena kamu terima kuasa Tuhan cuma-cuma, bagikan itu kepada orang lain supaya mereka dilepaskan. Orang percaya, saudara dan saya adalah orang percaya, amin, puji Tuhan. Anda dipanggil untuk membawa pengaruh yang baik. Amen. Nah, saudara, kekristenan itu bukan cuma sekedar agama, ritual, aktivitas rohani tiap minggu. Sekalipun ke gereja penting, ibadah penting. Tapi tugas kita tidak selesai kalau di ibadah selesai. Enggak. Tapi justru keseharian kita menjadi terang bagi bangsa, terang bagi komunitas, terang bagi di mana kita berada. Pengaruh dan dampak kita terasa. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen di mana kita berada, dampaknya sama aja dengan orang yang lain yang tidak percaya Tuhan. Kita harus punya dampak dan punya pengaruh yang bisa dirasa yang baik. Ada efeknya. Jemaat mula-mula kalau Anda baca di Alkitab, di Kisah Para Rasul, mereka tuh bukan cuma sekedar beribadah loh. Ngalamin hype ketika diurapi kepenuhan Roh Kudus. Enggak. Tapi mereka membawa pengaruh bagi komunitas. Sampai jalan-jalan di Yerusalem pun dipenuhi oleh pengajaran mereka. Jadi teaching mereka tuh kemana-mana. Pengaruh mereka tuh kuat. Mereka dikenal. Padahal sebelumnya tidak terkenal gitu loh. Kenapa? Karena mereka berupaya membawa Kristus yang mereka alami kepada komunitas di mana mereka berada. Sehingga mereka membawa pengaruh. Pengaruh itu adalah pengaruh Kristus. Bukan pengaruh karena duit, bukan pengaruh karena jabatan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sih ada beberapa orang kok sebagai orang Kristen kayaknya B aja gitu. Kalau anak saya, cucu saya tuh suka bilang, itu B saja kalau ditanya. Makanannya enak nggak? B saja. Saya pikir B itu apa? Biasa. Nah seringkali saudara kita menjadi orang Kristen yang biasa tapi tidak membawa pengaruh gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama saya lihat, tidak sedikit orang Kristen sekalipun menyebut dirinya Kristen belum mengalami transformasi. Hidupnya masih sama dengan yang lama. Ke gereja, cuman bedanya sekarang ke gereja. Dulu enggak, sekarang ke gereja. Tapi hidupnya masih sama. Efesus 4 ayat 28 firman Tuhan bilang gini. Orang yang mencuri, yang dulunya mencuri, jangan ia mencuri lagi. Stop, kata Paulus. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kerja kamu sekarang, kerja keras.
Jangan nyuri, berhenti nyurinya. Supaya ia dapat membagikan setelah kerja itu, membagikan apa yang dia dapat sesuatu itu kepada orang yang berkekurangan. Nah ini transformasi. Dari mencuri milik orang, sekarang dia kerja keras dengan tangannya sendiri, dia bagi apa yang dia dapat buat orang lain. Dari ngambil, sekarang bagi. Itu transformasi itu. Paulus juga bilang, dulu yang aku anggap mulia, sekarang aku anggap sampah. Perubahan. Kalau Anda ngalamin transformasi, orang lihat. Loh, kok orang ini tanpa Anda ngomong sekalipun, orang bisa lihat, oh kok dia beda ya? Nah itu yang pertama, karena dia belum mengalami transformasi. Yang kedua, kenapa saudara kita tidak membawa pengaruh kepada orang lain? Karena kita punya konsep berpikir dikotomi. Memisahkan antara rohani dengan sekuler. Sehingga kalau di gereja kita baik, kelihatannya kudus gitu ya. Saya suka bercanda nih saudara, bercanda. Sehingga kalau kita di gereja, malaikat aja minder lihat kita. Kenapa? Karena malaikat bilang dia udah kudus malaikat. Tapi dia lihat kita, aduh kayaknya lebih kudus. Tapi kalau udah di luar gereja, nah dunianya udah bukan lagi rohani nih, sekuler, udah lain lagi nih. Setan lihat kita takut gitu loh. Kenapa? Bukan karena kita bawa nama Yesus, bukan. Karena setan bilang gini, aku udah setan, tapi lihat kau ini lebih kesetanan gitu loh kira-kira. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa tuh bisa punya dua kehidupan? Karena di pikiran kita dunia, rohani, sekuler, rohani, sekuler. Enggak, kita itu jadi satu kesatuan. Cara berpikir orang Ibrani tidak sama dengan cara berpikir orang Yunani. Orang Ibrani itu menyatu. Segala sesuatunya sama dimanapun. Spiritual. Makanya Matius 23 ayat 2-3 firman Tuhan bilang apa? Ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Lalu Tuhan berkata, sebab itu turuti dan lakukan apa sesuatu yang mereka ajarkan. Turuti, lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kau turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hati-hati. Jadi saudara, ada banyak orang hidup di gereja begitu kelihatan baik, kelihatan amin, haleluya, praise the Lord, puji Tuhan, angkat tangan, kalau nyanyi luar biasa, sekalipun itu baik. Saya tidak mengatakan bahwa saya curiga dengan orang ini, bukan. Tapi saya mau ajak saudara, jadilah orang itu apa adanya dimanapun kita berada sama. Gitu. Jangan dibagi-bagi sekuler rohani, sekuler rohani. Kita diawali karena anak Tuhan dimanapun kita anak Tuhan. Amin. Bagaimana supaya kita sebagai orang percaya dimanapun berada, mau di gereja, mau di rumah, mau di pekerjaan, mau di tempat kuliah, mau sekolah, mau di bisnis, mau di komunitas hobi kita, dimanapun kita berada, kita bisa bawa pengaruh yang positif. Gimana caranya? Yang pertama, Anda siap? Perkataan. Kata-kata kita orang perhatikan. Karena orang dengar kan waktu kita ngomong. Omongan-omongan kita ini omongan yang membangun, omongan yang menyegarkan, omongan yang memberi semangat, atau sebaliknya, omongan-omongan yang gak enak didengar. Omongan-omongan sindiran. Amsal 18:21 jelas mengatakan apa firman Tuhan. Ayat ini terkenal saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi ngomongan kita ini bahaya kalau kita nggak jaga. Karena kita akan makan sendiri buahnya. Amsal 25 ayat 11 firman Tuhan bilang apa? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Maka perkataan itu seperti buah apel yang ada di atas pinggan perak. Wow. Saudara, itu sebabnya kata-kata saudara ini jangan sembrono kalau ngomong saudara. Gunakan kata-kata yang membangun. Gunakan kata-kata yang bisa menguatkan, yang bisa menghibur, yang menimbulkan harapan. Jadi kalau orang ketemu kita ngomong, mereka rasanya ada semangat hidup. Gitu loh. Ada sesuatu yang membuat dia tidak down, yang membuat mereka punya kegairahan. Mereka punya pengharapan, gitu kira-kira. Nah saudara, ucapkan perkataan-perkataan yang menyejukkan, tidak kasar, ya, tidak nyakitin orang, tidak sombong, kata-kata arogan. Jangan suka kata-kata yang menipu, tapi biarlah kata-kata yang menginspirasi. Saya percaya kalau Anda adalah orang percaya sama Tuhan, hubungan dekat sama Tuhan, membaca firman, pasti yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik, yang menyegarkan, yang menyejukkan, yang membangkitkan. Amen. Yang kedua, integritas saudara dan saya.
Di zaman modern sekarang ini semakin sulit loh nyari orang punya integritas. Punya pengetahuan, banyak. Punya kepintaran, yes. Tapi punya integritas yang bisa dipercaya. Antara yang dia katakan dengan yang dia buat sama. You walk what you talk. Nah ini penting banget. Anda mengerjakan apa yang Anda ucapkan. Kenapa? Karena kalau enggak, orang bingung antara yang dia ngomong dengan apa yang dilakukan. Tadi kan saya sudah baca dalam Matius 23 tuh ayat 2 dan 3. Bagaimana orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, dia ngajar sama yang dia buat tidak sama. Nah ini nggak punya integritas, saudara. Kebanyakan orang-orang tanpa disadari sekarang ini punya agenda dan motif yang terselubung. Sehingga tanpa disadari menghalalkan segala cara. Hati-hati saudara. Kita dalam membangun hubungan, kita harus membangun hubungan apa adanya, bukan ada apanya. Nah makanya nilai-nilai yang seperti ini sudah langka di hari-hari ini. Dan saudara sebagai orang percaya, ketika Anda hidup punya integritas, ini pasti membawa pengaruh. Orang mulai memperhatikan saudara, gaya hidup yang berbeda. Pengaruh menjadi kuat ketika ada trust, ketika ada kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun lewat apa? Integritas. Mulai dari cara berpikir serta hasil kerja saudara, itu punya integritas. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya percaya saudara kalau Anda mau membangun pengaruh dalam hidup saudara, Anda harus belajar untuk murah hati. Kenapa? Tentu saya kalau tanya sama saudara gini, Anda mau bergaul sama orang yang kikir, pelit, kalau orang Jawa suka bilang medit gitu ya, kikir, atau Anda mau bergaul sama orang yang murah hati? Saya percaya Anda nggak akan dengan bangga bilang, oh sahabat saya banyak loh, sahabat saya tapi kikir semua dan saya sangat bangga punya teman begitu. Nggak yakin saya akan Anda seperti itu. Tapi Anda akan mencari sahabat yang murah hati. Sebaliknya orang juga akan mencari sahabat yang murah hati. Berarti murah hati itu bawa pengaruh dong. Yes. Amsal 19 ayat 4 dan ayat 6 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini keterkaitan dengan kekayaan. Tetapi ayat 6 bilang begini, banyak orang mengambil hati orang yang dermawan, orang yang murah hati. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Murah hati itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Nah tentu waktu kita bermurah hati tidak ada maksud terselubung. Apa adanya, bukan ada apanya. Saya melihat orang yang suka memberi punya pengaruh cukup besar. Nah kemurahan hati ini harus dilatih. Tidak datang dengan sendirinya. Harus dilatih setiap saat. Anda kalau mau latihnya gimana? Hari ini coba pikirkan, siapa orang yang Anda targetkan hari ini atau besok, satu orang yang berbeda untuk Anda bagikan kemurahan hati saudara. Murah hati nggak selalu dalam bentuk uang, bisa saja Anda tolong dia, perhatikan dia, Anda belikan dia makanan, kasih dia makan, anterin dia pergi, Anda temenin dia kalau itu sahabat saudara, karena dia lagi stres, Anda duduk sama-sama dia, ngobrol, jangan main-main. Itu adalah murah hati Anda menyediakan waktu buat orang ini. Nah kalau Anda seperti ini, 3 hal ini ada pada saudara. Anda pasti jadi orang Kristen yang bisa membawa pengaruh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya di dalam acara Biblical di Today's Message channel ini. God bless you.